Halo, para komuni samping, gimana? Masih pakai bensin campur? Aduh, sama, saya juga. Oke, kali ini saya melanjutkan dari cerita yang kemarin. Sebelumnya, saya berterima kasih banyak atas support kalian. Dan terima kasih juga buat yang udah like video di channel saya. Dan saya sangat berterima kasih yang sudah subscribe saya, bahkan sudah membagikan video saya. Oke, lanjut. Kemarin saya sudah menceritakan sedikit tentang motor saya dan asal-muasal motor ini berada mulai dari masuknya motor ini hingga keunikan dari motor ini. Ngomong-ngomong masalah keunikan pada motor saya ini, mungkin saya akan menjawab salah satu pertanyaan dari kalian dengan sangat logis dan mudah dicerna dalam perut kalian. Oke, pertanyaan itu berupa, yap, pertanyaannya sangat bagus. Untuk knalpot, sebenarnya saya ini menggunakan knalpot aftermarket dari Yamaha Force One atau biasa disebut dengan Yamaha Fish R. Untuk harganya sangat terjangkau ya, terbilang cukup murah juga. Dengan harga tidak sampai 180.000 untuk bahan dari plat besi dan untuk finishingnya menggunakan chrome. Bang, kalau pakai knalpot Fish R itu apakah PNP kah? Yap, jawabannya tentu tidak. Karena untuk bracket knalpot sudah sangat berbeda. Untuk penekukan leher knalpotnya juga berbeda. Bahkan untuk ring leher exhaustnya atau leher knalpotnya sendiri pun juga sangat berbeda. Dan ini salah satu yang membuat saya sedikit menyesal dan bertanya-tanya, kenapa ini untuk knalpotnya pada blok mesinnya dibikin drat luar yang melingkar di exhaust port di blok silindernya. Bahkan untuk motor lainnya menggunakan ring leher knalpot dengan ukuran 12 atau drat ukuran M8. Bahkan untuk materialnya pun itu juga sangat janggal menurut saya. Untuk bagian blok mesinnya terbuat dari aluminium. Ya mungkin karena blok mesinnya emang dari aluminium ya, jadi drat luarnya itu dia terbuat dari aluminium juga. Namun yang dari knalpotnya terbuat dari material besi atau baja, yang tentunya kita tahu itu sangat kuat. Sedangkan dalam jangka waktu yang lama, dengan seiringnya getaran dan panas yang diterima dari kedua material ini, pastinya membuat salah satu dari kedua ini yang akan ada kerusakan. Jelas, yang kita tahu bahwa besi lebih kuat ketimbang aluminium, namun berat. Dan sebaliknya, aluminium jauh lebih ringan dan lebih mudah dingin, namun tidak lebih kuat dari besi. Alhasil, besinya pun akan mengalahkan aluminiumnya, yang membuat drat yang berada di blok mesin selama makin lama terkikis dengan seiring berjalannya waktu. Oleh karena itu, drat knalpot yang berada di motor saya sudah halus, hingga kebocoran pada blok mesin ke leher knalpot pun tidak terelakkan, yang membuat suaranya pun jadi terlalu kencang, dan itu diakibatkan oleh kebocoran tersebut. Namun, saya mencoba untuk menggantinya dengan knalpot aftermarket, di mana dia menggunakan ring knalpot yang menggunakan baut, yaitu knalpot Yamaha Fish R. Maka saya memasangkan bracket terhadap motor Suzuki A100 saya agar bisa dipasangkan knalpot aftermarket dari Yamaha Fish R. Bang, itu untuk bracketnya dapat dari mana? Beli dari mana? Harganya pun berapa? Oke, sebenarnya ini bracket saya bikin sendiri, jadi tidak diperjualbelikan. Atau mungkin kalau seumpama ada yang jual seperti ini, ya kalian bisa untuk mencobanya. Namun dulu saya pernah membuatkan satu orang, namun saya lupa siapa yang beli dan orang mana. Mungkin ada dari salah satu kalian yang menonton di video ini dan bisa komentar di bawah. Setelah terpasang, saya coba untuk mendengarkan suaranya, dan ternyata untuk awal pemasangannya lumayan halus. Suaranya pun juga tidak terlalu keras. Dan seiring berjalannya waktu, suaranya semakin keras sampai peka di telinga. Untuk sensasi berkendaranya pun juga berbeda. Saya merasakan setelah menggunakan knalpot ini, serasa lebih main di RPM atas. Untuk RPM bawah itu tidak begitu enak, jadi untuk dipakai stop and go serasa lelet, dan ditambah mesinnya yang cepat panas.
Ya mungkin diakibatkan oleh putaran mesin yang mendominan di RPM atas. Kok bisa gitu bang? Ya memang inilah mesin 2 tak. Dia karakter motornya cepat berubah hanya dengan mengganti knalpotnya. Karena seperti yang kita tahu, di dalam mesin 2 tak itu untuk lubang intake dan lubang exhaustnya itu hampir sejajar, yang menyebabkan adanya sisa gas buang yang masih segar ikut keluar bersamaan dari hasil tenaga yang diperoleh dari percikan busi. Oleh karena itu, mesin ini hanya melakukan 2 langkah untuk menghasilkan tenaga, atau bisa dikatakan menghasilkan tenaga di setiap putaran force engkol. Namun, yang akan kita bahas adalah sisa pembuangan dari pembakaran mesin ini. Dalam mesin 2 tak, kita akan mengenal dengan istilah exhaust expansion chamber, di mana di dalam knalpot itu didesain untuk mengembalikan sisa dari gas buang yang dikembalikan masuk ke dalam ruang bakar kembali. Dan ini harus dialami oleh semua mesin 2 tak tanpa terkecuali. Namun, bukan berarti knalpot aftermarket yang saya pasang sepenuhnya jelek atau tidak bagus. Hanya saja, perhitungan knalpot ini tidak cocok untuk konfigurasi motor yang terhitung masih full standar seperti milik saya. Karena knalpot aftermarket ini didesain untuk bisa bermain di RPM atas, dan itu bisa dilihat dari bentuk tabungnya yang memanjang dan mengkerucut di bagian ujung sebelum mufflernya, di mana mesin ini harus memompa dulu tabung knalpot hingga udara tersebut bisa termampatkan di bagian leher mufflernya, sehingga tekanan tersebut bisa mengalami tendangan balik ke arah ruang bakar. Nah, ini yang dinamakan dengan expansion chamber. Tapi, apa nggak ada jalan lain supaya bisa tetap enak dipakai? Yap, tentu jawabannya ada, yaitu dengan mengubah settingan suplai bahan bakar dari karburator. Karena bahan bakar yang disuplai semakin banyak, maka untuk lubang transfer portnya juga harus dirubah supaya mampu menyuplai bahan bakar yang sesuai dengan yang dibutuhkan di dalam ruang bakar. Dan exhaust portnya pun juga harus dirubah supaya dapat menerima jumlah hasil pembakaran tersebut. Kan nggak mungkin juga kalau lubang exhaustnya kecil padahal hasil ledakannya yang diterima itu lebih besar. Nah, semua itu harus dirubah dengan perhitungan yang sesuai, atau bisa disebut dengan istilah porting. Dan semua itu harus dikerjakan dengan perhitungan yang akurat. Kalau main asal-asalan, nanti akan tidak bisa mendapatkan performa yang optimal, yang jatuhnya justru lebih boros, lebih kasar, idle-nya pun susah, tarikan melempem, tidak bertenaga, dan dipakai untuk tanjakan pun tidak kuat. Oleh karena itu, untuk saya pribadi menyarankan untuk menggunakan dari ketentuan pabrik. Memang sih dari segi performa masih cukup jauh dari kata enak untuk segi performa. Bahkan untuk memuaskan nafsu berkendara itu tak akan pernah ada rasanya cukup. Namun kembali pada kebutuhan masing-masing. Oke, sekian dari saya. Jika ada apa-apa, komen saja di bawah, nanti saya jawab dan saya pin jika itu sangat membantu. Oke, see you on the next video. Bapak-bapak Sultan makan roti.